Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Rasdi dengan NIM F1G1211003 dari jurusan Ilmu Komputer Fakultas FMIPA Universitas Salulem. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang internet dan cloud computing. Baik, internet. Pengertian internet. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dan penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP/IP. Definisi internet menurut para ahli. Menurut O'Brien, internet merupakan salah satu jaringan komputer yang berkembang dengan pesat. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Menurut Sarwono, internet adalah kumpulan jaringan dengan skala global. Sejarah internet. Selanjutnya masuk pada sejarah internet pertama kali di dunia sekitar pada tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika Serikat sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikan NSVNet yang menggantikan peranan ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama World Wide Web (WWW) mulai diperkenalkan oleh CERN. Perkembangan internet. Setelah mengetahui sejarah internet singkat, mulai terbentuknya internet pertama kali, berikut akan membahas mengenai perkembangan dari internet secara global. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Berikut dari perkembangan internet, transmisi paket data yang digunakan untuk saat ini. Proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena didukung oleh banyak teknologi terbaru yang lebih modern dan yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan mulai dari 2G, 3G, 4G hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Perkembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang cakupannya lebih banyak lagi seperti penggunaan bina pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Manfaat internet. Banyak sekali manfaat internet di kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan manfaat yang dapat diperoleh dan menggunakan internet bagi manusia dalam bidang bisnis. Terkait misalkan manfaat internet, keuntungan yang dapat digunakan seperti pembuatan website, usaha e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Dalam bidang pendidikan dan bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang dapat membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam bidang informasi, banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran. Dalam bidang kesehatan,
Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa layanan pengobatan secara online merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Dalam bidang sosial dan hiburan, bidang terakhir yang dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs media sosial yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Dampak negatif dari internet yaitu timbulnya cybercrime, pembuatan dan penyebaran konten ilegal, dan penyebaran ujaran kebencian. Baik, langsung pada topik kedua yaitu cloud computing. Sederhananya, cloud computing atau komputasi awam adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyebaran data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Memahami lebih jauh tentang cloud computing. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awal atau ruang penyimpanan virtual. Cloud computing bisa bersifat publik atau private. Publik cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, sementara di sisi lain private cloud hanya menyediakan layanan ke orang tertentu. Contoh pemanfaatan cloud computing. Terlepas dari bermacam layanan cloud computing memberikan penggunaan serangkaian fungsi seperti email, contohnya layanan Zimbra Mail, penyimpanan, backup, dan pengambilan data, membuat dan mengetes aplikasi, menganalisis data, streaming, audio, dan video. Tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Tipe cloud computing berdasarkan layanan ada 3, yaitu software as a service, infrastruktur as a service, dan platform as a service. Cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual seperti. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel sehingga para pengguna bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Keuntungan menggunakan cloud computing. Cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.